Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Diogra Bertazar Parkede. Sekarang saya akan membahas mengenai hematopoiesis. Baik, seperti yang kita ketahui, ya, hematopoiesis ini merupakan suatu proses, ya, proses di mana terjadi pembentukan, diferensiasi, dan maturasi dari semua sel darah, baik itu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, maupun platelet. Ya, kemudian hematopoiesis ini ya merupakan proses yang mendukung yang namanya homeostasis. Nah, homeostasis ini proses keseimbangan. Jadi hematopoiesis ini juga mendukung yang namanya proses homeostasis. Baik, kita lihat di sini hematopoiesis. Ya, hematopoiesis itu berdasarkan tempat terjadinya hematopoiesis. Ya, tempat terjadinya itu ada yang disebut sebagai intramedullary hematopoiesis, ya, intramedular, dan ada yang disebut extramedular. Ya, kenapa disebut intramedular? Karena proses terjadinya itu berada di dalam sumsum tulang atau bahasa Inggrisnya bone marrow. Ya, berada di dalam sumsum tulang yang didukung oleh sel-sel progenitor hematopoietik. Sementara kalau extramedullary hematopoiesis, ya, itu biasanya kalau dia terjadi di luar dari yang namanya sumsum tulang atau di suatu organ limfa, ya, spleen dan hati. Nah, ekstramedullary ini jika terjadi pada orang dewasa itu dinamakan proses patologis, ya. Ada kelebihan fungsi dari liver atau hati maupun spleen limfa itu sendiri sehingga akan mengakibatkan hepatosplenomegali, ada pembesaran dari hepar dan spleen sehingga akan mengganggu fungsi fisiologis tubuh. Kemudian kalau kita berbicara tentang hematopoiesis, ya, itu ada suatu sel progenitor hematopoietic stem cell, ya. Itu merupakan suatu sel awal, ya, stem cell. Kemudian stem cell ini, ya, akan berkembang menjadi eritrosit, menjadi leukosit, atau menjadi sel-sel darah lainnya, itu didukung oleh proses yang namanya hematopoietic growth factor. Oke, kemudian hematopoietic growth factor ini, ya, ada beberapa jenis, ya, beberapa jenis berbeda-beda. Beberapa jenis berbeda-beda, ya, tergantung sel tersebut akan menjadi sel apa. Ya, misalkan untuk menjadi sel darah, ya, itu akan menjadi yang namanya ada eritropoietin, ya, yang diproduksi oleh ginjal, ya. Jadi salah satu hematopoietic growth factor itu ada eritropoietin, ya, yang bisa mempengaruhi stem cell berubah menjadi eritrosit, ya. Itu. Kemudian ada trombopoietin, ya, trombopoietin, ya, yang diproduksi oleh hepar, ya, yang akan mempengaruhi stem cell berubah menjadi megakaryosit dan menjadi trombosit, ya. Kemudian untuk yang lainnya juga ada jenis-jenis growth factor yang berbeda. Kemudian ada yang namanya keselularitasan dari bone marrow, ya. Jadi di dalam sumsum tulang, ya, atau intramedullary, di dalam intramedullary itu ada yang namanya sekumpulan sel yang
yang kita katakanlah sekumpulan sel yang dia itu belum matang atau kita bilang sebagai calon. Ya, kumpulan sel calon misalkan mieloid. Nah, mieloid ini akan menjadi misalkan leukosit, ya, eosinofil, basofil dan neutrofil. Nah, dan ada nanti kumpulan-kumpulan eritroid yang nanti khusus untuk menjadi eritrosit. Nah, di dalam sumsum tulang perbandingan antara mieloid ya calon dari sel darah putih ya dan eritroid ya perbandingannya itu 3 sampai 4 banding 1. Jadi istilahnya kita menggunakan keselularitasan dari sumsum tulang ini untuk mendeteksi diagnosis ya adanya anemia ya untuk mendiagnosis juga adanya leukopenia ataupun terjadi leukemia dari pemeriksaan selularitasan sumsum tulang. Baik, kita lihat gambar hematopoiesis di kanan ya. Di sini ketika awal bulan-bulan awal itu proses hematopoiesis itu terjadi di dalam miyok-sac atau kita ibaratkan itu seperti kuning telur di dalam tubuh manusia itu ya, seperti kuning telur. Nah, yolk-sac. Kemudian pada awal bulan pertama itu diambil alih pelan-pelan secara perlahan oleh hati sampai saat kita lahir. Makanya proses dari hati itu dapat berfungsi untuk hematopoiesis ya. Kemudian juga dibantu oleh lien pada bulan-bulan kedua sampai ketiga. Nah, kemudian pada bulan ketiga atau keempat ya, di situ ada yang namanya pembentukan hematopoiesis, pembentukan darah itu diambil alih oleh bone marrow, sumsum tulang, khususnya pada tulang-tulang yang panjang maupun yang pipi. Nah, kemudian setelah kita lahir, bone marrow ya di dalam tubuh ya oleh tulang-tulang itu sebenarnya berbeda. Pada masa bayi atau pada saat belum puber, belum dewasa ya, sebelum kira-kira 30 tahun ataupun antara 20 sampai 30 tahun itu sebelum itu sebenarnya proses hematopoiesis kita itu terjadi di dalam sumsum tulang yang tulang panjang. Misalkan apa? Tibia dan femur ya. Itu terjadi di hematopoiesis terjadi di tulang-tulang panjang. Kemudian seiring bertambahnya usia seorang individu ya, proses hematopoiesis ini akan digantikan oleh tulang-tulang yang bentuknya cenderung lebih kecil dan lebih pipi, misalkan sternum, ribs, dan tulang-tulang aksial ya, seperti juga os iliaka dengan os vertebra. Nah, seperti itu. Jadi pembentukannya itu dari pada saat anak kecil dan pada saat orang sudah dewasa, sudah lebih dari 30 tahun, pembentukannya itu sudah digantikan oleh tulang yang lebih kecil juga. Nah, oleh karena ini, pada saat seseorang anak masih kecil itu sangat ditekankan bahwa pertumbuhan tulang itu sangat penting. Pertama, selain untuk fungsi fisikal ya, mendukung fungsi fisik, kekuatan ya, juga mendukung fungsi bentuk tubuh ya, mendukung fungsi supporting ya. Selain itu juga mendukung fungsi hematopoiesis. Jadi pada anak-anak itu harus memang betul-betul dijaga yang namanya tulangnya, sehingga nanti setelah dewasa dia tidak akan mengalami yang namanya gangguan pada fungsi darah. Ya, fungsi darah, bentuk darah dan lain sebagainya. Kemudian karena sebenarnya di tulang panjang ini juga seperti kita tahu karena bentuknya itu memang lebih besar ya. Jadi proses pembentukan darah yang di sana itu juga lebih banyak daripada nanti kalau misalkan umur seseorang sudah yang 50 tahun atau ya lebih dari situ ya. Karena itu sangat penting dalam asupan gizi
pada anak-anak berusia kurang dari 30 tahun ataupun 20 tahun. Seperti itu. Baik, di sini kita lihat ada yang seperti kita ketahui tadi, ada suatu sel progenitor stem cell, ya, suatu sel yang bisa berdiferensiasi menjadi beberapa sel, ya. Nah, di situ dipengaruhi tadi oleh yang kita ketahui growth factor. Ya, yang kita lihat di sini, yang terpenting di sini yang saya mau bahas cuman yang eritrosit. Ya. Jadi sebenarnya untuk sekedar pengetahuan, ya, sebenarnya multipotent progenitor hematopoietic stem cell ini bisa berubah menjadi common, yang myeloid, dan yang limfoid. Nah, yang myeloid ini terdiri dari 3. Ya, ketiga ini berfungsi nanti berdiferensiasi menjadi sel-sel yang berbeda-beda pula. Ya, misalkan di sini ada megakaryocyte erythrocyte progenitor. Nah, kenapa digabung seperti ini namanya? Karena nanti akan menghasilkan suatu sel yang ada kesamaannya. Meskipun ada kesamaan bentuk ataupun kesamaan fungsi. Kalau kita lihat di sini megakaryocyte erythrocyte, jadi akan membentuk eritrosit dan platelet. Nah, ini memiliki kesamaan. Tadi saya bilang memiliki kesamaan maupun bentuk atau fungsi. Nah, di sini kesamaannya hanya bentuk, tapi fungsinya tidak. Bentuknya di sini yang sama itu struktural, ya, di mana sama-sama tidak memiliki nukleus. Tetapi kalau kita lihat di granulocyte monocyte progenitor, nah di sini memiliki kesamaan, tapi dalam kesamaan fungsi. Sebagai misalkan dia membentuk neutrofil dan makrofag. Nah, di sini akan memiliki kesamaan fungsi, yaitu akan sebagai garda terdepan dalam proses imunitas tubuh, seperti itu. Seperti dengan sel-sel lainnya. Kita tekankan di sini ada proses eritropoiesis, ya, dari megakaryocyte erythrocyte progenitor menjadi pronormoblast, kemudian menjadi basofilik normoblast, kemudian polikromatik normoblast, kemudian akan berubah menjadi ortokromik normoblast, kemudian menjadi retikulosit dan eritrosit. Nah, yang mau saya katakan, retikulosit ini sangat penting untuk sebagai penanda kalau misalkan dia jumlahnya sangat tinggi di dalam tubuh, berarti ada yang namanya proses eritropoiesis yang berlebih, ya, ditandai dengan adanya jumlah retikulosit yang berlebih. Nah, oleh karena itu mungkin seorang penderita ini ada mengalami gangguan pada darah, ya, baik secara fungsional. Kemudian retikulosit itu sendiri juga di dalamnya masih ada DNA-nya, ya. Kemudian eritrosit juga sudah tidak ada nukleus dan tidak ada lagi DNA-nya. Kemudian kita lihat di sini, kalau kita lihat sel ini akan istilahnya akan menjadi spesifik, ya, matur dan matang, ya. Kita lihat di sini ada yang namanya bagaimana kita menandakan suatu sel itu matur atau sudah matang, ya. Itu kita bisa melihat yang pertama ukuran sel. Ukuran selnya akan semakin lama semakin kecil, ya. Secara makroskopis kita bisa lihat ukuran selnya itu semakin lama semakin kecil, dari myeloblast, dari blast sampai ke spesifikasinya akan makin kecil, seperti basofil, eosinofil, monosit, segmented neutrofil, dan eritrosit platelet, dia akan lebih kecil dari progenitornya. Dan juga ada terjadi kondensasi, ya, kondensasi dari yang namanya kromatin, ya, sehingga akan lebih padat, seperti itu. Dan ada pembentukan nukleus yang beberapa sel, ya, yang lebih matang, ya, seperti itu. Jadi ini bisa dibaca sendiri untuk sel-sel yang lain. Baik, kita lihat di sini yang tadi saya katakan, selularitas dari bone marrow juga kita bisa periksa melalui secara mikroskopis, ya, melihat dengan jumlah perbandingan, ya, antara sel-sel adipositus di dalam bone marrow, sumsum tulang, dan jumlah sel progenitor. Ya, di sini ditandai ada sel-sel progenitor yang berwarna ungu dan sel-sel adipositus yang warna putih-putih. Nah, kalau dikatakan hiperselular, yaitu di mana jumlah sel progenitornya itu lebih tinggi, lebih banyak daripada yang adipositus.
sedangkan hiposelular sebaliknya. Oleh karena itu kita ketahui di setiap bone marrow itu semakin tinggi usia, semakin banyak usia, ya semakin lanjut usia, maka akan cenderung hiposelular, ya hiposelular, di mana nanti sel-selnya itu adipositusnya itu lebih banyak, sehingga akan proses perbentukan hematopoiesisnya juga akan semakin lama semakin berkurang. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada hematopoiesis itu juga terdiri ya di dalam eritropoiesis, trombopoiesis, dan leukopoiesis. Nah, eritropoiesis itu pembentukan sel darah merah, trombopoiesis pembentukan platelet atau trombosit, leukopoiesis pembentukan sel darah putih. Ya, itu suatu proses ini ya, misalkan eritropoiesis itu jumlahnya nanti eritrosit yang normal dalam tubuh itu 4,7 sampai 5,2 juta, begitu juga dengan trombopoiesis 150.000 sampai 40.000, kemudian nanti jumlah leukositnya 5.000 sampai 10.000, seperti itu. Nah, yang mau kita pelajari di sini yang eritropoiesis. Nah, eritropoiesis itu pembentukan eritrosit. Pembentukan eritrosit itu juga dipengaruhi oleh yang namanya vitamin B12 dengan asam folat untuk pematangan dari DNA dan sel eritrosit itu. Kemudian selain dipengaruhi oleh vitamin B12 dan asam folat, juga dipengaruhi oleh yang namanya heme dan globin. Nah, heme itu dibentuk oleh cincin porfirin dan ferro atau F2 pos. Nah, pembentukan heme itu seperti kita lihat di gambar kiri, itu berasal dari 2 suksinil CoA ditambah 2 glisin. Nah, akan menghasilkan pirol. 4 pirol ditambahkan akan berubah ya menjadi protoporfirin. Ya, protoporfirin ditambah F2 pos menjadi heme. Heme ditambah struktur globin menjadi hemoglobin. Nah, globin ada beberapa jenis, ada yang A, ada yang F, dan ada yang lain-lainnya tergantung dengan struktur globinnya. Nah, yang di gambar kanan kita lihat secara kimiawi bentuk dari hemoglobin. Baik, yang tadi saya katakan tergantung dari struktur globinnya. Nah, itu juga dibedakan sebelum lahir dan sesudah lahir. Nah, kita lihat dulu di dalam tubuh kita itu setiap sel itu mengandung kromosom ya, dari ayah maupun dari ibu ya. Jadi ada pada kromosom nomor 16 ya, atau kita sebut sebagai kromosom alfa ya, terdiri dari suatu zeta dan alfa ya. Kemudian kromosom 11 ada yang disebut sebagai kromosom non alfa ya, terdiri dari eta, ini adalah gamma, delta, dan beta. Nah, inilah yang akan mengkode nanti bentuk-bentuk bentuk-bentuk globin. Ya, bentuk-bentuk globin. Misalkan sebelum lahir, ya, bentuk globin itu yang berpengaruh itu ada jenis yang misalkan zeta, ya, zeta dengan yang epsilon, seperti itu. Itu disebut menjadi Gower 1, kalau dia zeta dengan yang gamma sebagai Portland 1, dan ada alpha dengan yang epsilon akan menjadi Gower 2. Nah, ini ya kenapa ada 2 ini? Karena memang struktur globin itu ada 4 rantai. Jadi masing-masing dibagi jadi 2. Seperti itu. Nah, ketika sudah saat lahir, maka yang tinggi itu adalah alpha 2 dan gamma 2 yang disebut sebagai HB fetus. Nah, kemudian yang HBA itu alpha 2 dan beta 2 itu rendah. Sementara kalau yang sudah dewasa, HBA-nya yang lebih tinggi daripada HB fetusnya, seperti itu. Makanya kita lihat di sini ya, semakin berlanjut usia yang akan tinggi itu 3 dan yang akan rendah itu 3 bagian ya. Kalau kita lihat yang semakin lanjut usia, yang makin tinggi itu ada alpha, ada beta, dan ada delta. Sementara sisanya zeta, ya, epsilon, dan satu lagi adalah gamma, itu semakin lanjut usia akan semakin rendah, seperti itu.
karena akan mendukung fungsi dari pengikatan oksigennya, karena Hb fetus itu sangat kuat mengikat oksigen, maka sangat dibutuhkan pada saat bayi baru lahir seperti itu. Sementara itu didukung dengan fungsi fisiologis dan akan berubah menjadi HbA ketika dewasa. Nah, selain itu kita lihat ada yang peran dari besi ya dalam proses pembentukan heme. Kan tadi kita lihat ya, pembentukan heme itu tidak lepas dari besi. Di sini ada fungsi, peran dari besi ya, ditambah dengan protoporfirin akan menghasilkan besi. Akan menghasilkan heme. Nah, bagaimana proses besi itu bisa mendukung proses pembentukan heme? Jadi besi itu diserap dalam tubuh dalam bentuk Fe2 positif. Nah, tapi kita misalkan memakan daging yang mengandung besi atau sayur-sayuran itu dalam bentuk Fe3 positif. Nah, itu akan diubah oleh enterositus bagian luminal ya, di sini ada interstitial lumen ya, ini ada lumen di usus, dari sini enterositus ya, di sini ada membran luminalnya, akan terdapat beberapa protein ya, misalkan di sini adalah DCYTB ya. Ya, di situ namanya duodenal sitokrom B yang mengubah Fe3 pos menjadi Fe2 pos. Setelah Fe2 pos berubah, sudah menjadi Fe2 pos, akan dimasukkan ke dalam enterositus melalui yang namanya divalen metal transporter 1. Nah, dari sini akan masuk, kemudian berada di dalam sitoplasma enterositus, kemudian bisa disimpan di dalam enterositus di dalam bentuk ferritin. Nah, kemudian kalau memang diperlukan akan dilanjutkan untuk ke aliran darah melalui ferroportin yang berada pada membran basalis dari enterositus itu. Ke ferroportin, melewati ferroportin, Fe2 pos juga akan diubah menjadi Fe3 pos supaya dapat ditransfer dalam bentuk holotransferin ya. Holotransferin ini merupakan suatu protein plasma darah ya dalam bentuk beta globulin ya, beta globulin. Nah, Fe2 pos berubah menjadi Fe3 pos itu oleh protein hephaestin ya. Fe3 pos sudah berubah, ditransfer di dalam darah oleh transferin ya. Transferin yang biru bulat ini kalau ada Fe3 posnya namanya holotransferin. Nah, misalkan terjadi pembentukan itu di dalam suatu sel progenitor ya, dalam satu sel progenitor atau sel-sel yang membentuk sel itu ya, namanya megakaryosit, erythrocyte progenitor ya, yang tadi. Nah, di situ ada proses seperti lock and key ya. Jadi dia ada reseptor untuk transferin yang namanya transferin reseptor 1 ya, sehingga akan proses endosom membentuk early endosom ya, endositosis membentuk early endosom, dan ada di sini struktur klatrin yang menyelubunginya supaya mendukung fungsinya, sehingga holoprotein ini akan masuk ke dalam sitoplasma, dan di dalam sitoplasma itu ada penurunan pH menjadi lebih asam, sehingga Fe3 pos itu akan lepas dari transferin. Nah, kita lihat di sini transferin dengan Fe3 posnya lepas, sehingga transferin ini akan jadi namanya apotransferin ya, yang tidak berikatan dengan Fe3 pos. Fe3 pos ini akan berubah menjadi Fe2 pos ya. Fe2 pos akan dialirkan ke dalam sitosol ya, untuk digunakan dalam proses pembentukan heme tadi. Yang dibutuhkan adalah Fe2 pos ditambah dengan protoporfirin tadi ya, melalui suatu protein tadi DMT1, divalen metal transporter 1 ya, di sini namanya lead endosom. Kemudian akan di istilahnya di siklus ya, akan dikembalikan lagi ke peredaran darah apotransferinnya untuk mengikat Fe3 pos yang baru. Seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan abnormalitas. Nah, abnormalitas dari
hemoglobin atau kita sering sebut dengan hemoglobinopatis. Nah, sebenarnya ini akan diterangkan pada video yang selanjutnya, tapi kita cuman bahas secara garis besarnya. Kalau misalkan abnormalitasnya ini terjadi ya pada eh, pada delesi ya. Delesi itu pengurangan dari struktur kromosom yang mengkode globin. Ya, ini kan struktur globin. Nah, itu akan disebut sebagai thalassemia sindrom. Sedangkan kalau abnormalitas hemoglobinopatisnya itu karena adanya perubahan asam amino, ya, perubahan asam amino itu disebut sebagai variasi, ya, hemoglobin variasi. Seperti misalkan hemoglobin S, di situ pada kode nomor 6 misalkan ada glutamat, sebenarnya di situ glutamat tapi berubah menjadi valin seperti itu karena ada perubahan dari asam amino. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi ada nanti video tentang abnormalitas ini. Kemudian terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat dan bila ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri dengan terima kasih.